Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, jazakumullah khairan katsiran yang sudah bergabung di forum Zoom ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas kita di pagi ini. Kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang mudah istiqomah di jalan dakwah ini. Anak-anakku sekalian, kita awali terlebih dahulu kegiatan belajar kita. Yuk, dihidupkan dulu kameranya yuk. Yang ada peci, silakan dipakai pecinya. Yuk, dihidupkan. Speakernya dihidupkan ketika nanti kita berdoa. Abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ini yang saat ini yang sudah bergabung ada 25 anak dari 32. Berarti kurang 7 anak. Mudah-mudahan nanti yang lainnya segera menyusul. Ya. Ini kita melanjutkan materi di kongruenan dan kesebangunan. Ini nanti di kedua ini tentang kesebangunan. Insya Allah kita akan mulai menghitung-hitung nanti Mas ya. Menghitung-hitung. Silakan konsentrasi. Mudah-mudahan kalian tadi sudah membaca PPT-nya. Ada yang sudah membaca PPT-nya? Ada? Oh, Mas Mufid sudah. Dan sekilas tadi. Sekilas, oke Mas Zaki. Ada yang lainnya? Oke. Saya sharekan. Kita bahas. Konsentrasi. Ini mohon maaf, Ustaz, tenggorokannya agak ini ya. Sedikit kendala. Nanti mungkin banyak berdehem. Oke. Nah. Oke. Konsentrasi ya. Oke. Sudah muncul di layar kalian. Kekongruenan dan kesebangunan. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar, terus nanti khusus di segitiga, nanti penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kesebangunan. Ya, insya Allah ini kita sudah mulai perhitungan angka-angka nanti, mohon untuk diperhatikan. Yang selanjutnya, nah ini kompetisi dasar yang harus kita dapatkan di kegiatan KPM ini. Itu tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, ya, khususnya nanti di segitiga seringnya ya, segitiga. Nah, contoh konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari ini Mas, ya, yang sering kita dapati. Kita sering mengumpulkan foto untuk keperluan administrasi di sekolah. Ya, ukuran 2x3 berapa lembar? 4x6 berapa lembar? Nah, ini adalah contoh kesebangunan. Ya, ini kesebangunan. Kalau kemarin kongruen itu bentuk dan ukurannya sama, Mas. Kalau kesebangunan ini apa? Bentuknya sama, ukurannya yang berbeda. Gampangnya gitu ya. Ini kan besar kecil kan ukurannya beda. Ini orangnya sama, ini sama, ini sama. Nah, ukurannya berbeda. Ini kesebangunan. Contoh kesebangunan yang lain adalah ini. Optical zoom atau pembesaran optik. Ya, ini contoh bunga yang diperbesar sampai 2 kali pembesaran. Terus ini ada orang yang main ski, 4 kali pembesaran. Ya, ini termasuk tentang kesebangunan. Ya, besar kecil. Bentuknya sama, ukurannya yang berbeda. Nah, sekarang kita bicara ke kesebangunan datar, bangun datar. Nah, kesebangunan bangun datar
itu ada dua syarat yang harus kita penuhi, Mas, yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Senilai atau sebanding bahasanya nanti ya. Senilai, ada yang mengatakan sebanding. Perbandingannya sama. Atau saya tuliskan di sini, sebanding. Senilai atau sebanding. Terus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sudutnya harus sama besar semua. Kalau enggak sama, enggak bisa. Tapi kalau panjang sisinya bisa pendek sama apa? Satunya pendek, satunya lebih panjang, tapi perbandingannya sama semua. Nah, contoh di sini kita perhatikan ada segi 4 A, B, C, D sama E, F, G, H. E, F, G, H. Nah, perhatikan Mas yang kecil dulu. Garis merah ini, garis merah yang kecil, AB, itu adalah sebanding atau bersesuaian sisinya dengan EF. Nah, gampangnya tadi nanti adalah kita lihat sudut-sudut yang mengapitnya, Mas. Ini strip 1, strip 2. Apa busur 1, busur 2. Maka cari yang EFGH yang stripnya 1 sama 2. Ya ternyata EF. Nah, kebetulan di sini warna merah sama. Nah, ini sisi yang bersesuaian. AB banding EF. Ini bukan sama dengan, Mas, tapi per. Ya, kalau kemarin itu A, kalau di kongruen AB sama dengan EF. Nah, kalau di kesebangunan pakai pembanding. AB banding EF. Terus sisi BC itu dengan FG, sama-sama hijau, sama-sama diapit sudut busur 2 sama busur 1 ada lingkaran. Nah, ini kan sama. Terus CD sama GH, sama-sama kuning, sama-sama sudutnya diapit oleh ini dua. DA sama dengan HE. Ya, mohon maaf, bukan sama dengan DA sebanding dengan HE. Ya, itu. Jadi tanda sudut ini ada maknanya, Mas. Ya, ada maknanya. Ya, jadi untuk membandingkan, nah, contohnya tadi toh, AD itu sama dengan apa? Kita lihat, oh ini tanda busur 1 ada titik hitam. Maka lihat di EFGH. Oh ini tandanya 1, busur 1 hitam. Oh berarti EF. Jadi AD itu sebanding dengan EF. Nah kalau sudutnya udah jelas ini. Besar sudut A sama dengan sudut E, tandanya sama. B sama F, G sama E, C sama G, D sama H. Ini besar sudutnya sama. Nah, itu ya. Jadi nanti sebanding atau ini perbandingannya seperti ini. Bukan sama dengan kalau kemarin kalau di kongruen kan bisa tulis apa? AB sama dengan E, EF. Ini kongruen kemarin. Nah, ini bukan kongruen, ya. Ini kesebangunan. Oke. Ini kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya notasi dua bangun datar jika dikatakan sebangun, ya ini A, B, C, D dan EFGH sebangun dinotasikan dengan ini, Mas, selengkoran ini. Ini kayak cacing ini ya. Ini simbol dari kesebangunan. Ya, A, B, C, D sebangun dengan EFGH. Nah, kalau tidak sebangun dicoret. Ini ya. Itu untuk notasi dua bangun dikatakan dua bangun datar dikatakan sebangun. Contoh 1. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun. Ini sudah dikatakan sebangun, Mas. Berarti besar kecil ya. Sisi yang bersesuaian. Apa ini? Coba sebutkan, Mas Amar, Mas. UT itu bersesuaian dengan apa? Sisi apa? UT itu sama JI. JI. Berarti ini kita tuliskan. Maaf. UT sama dengan JI. Oke. Saya tuliskan misalkan UT dengan JI. UT sama dengan JI. Terus apa lagi Mas Amar? UP sama JE. UP JE. UP JE. JE. Oke. Ini sama dengan juga ya. UP sama JE sama dengan. Nah, terus apa lagi? ST sama HI. ST sama HI. Nah, itu ditulisnya per ya. Nah, ST per HI. Gitu. Terus PQ per EF. PQ per EF. Oke, lanjutkan yang lainnya. Mas Yuseto. Ada Mas Yuseto?
Yuseto? Udah, Tat. Ya. Apalagi Mas yang bersesuaian? Iya, Tat. Apa misalkan? Sisi apa? R. Hah? Halo? Apa? Halo? Hei. Halo, Halo. ya Tat. Apa? Woi, RS sama G. RS sama G. RS per G, GH. Gitu ya. Kalau sudutnya Mas, kalau sudut ini sama besar. Sudut Q sama dengan sudut apa? Q. Q sama dengan Q sudut sama F. Q sama F. S sama dengan besar sudut S sama dengan besar sudut Besar. Q. Hah? S. Besar sudut. Sudut F S sama dengan sudut apa? Q. Hah? S loh Mas. Sudut S itu sama F dengan lah. besar sudut apa? S. H. Sudut H. H ini loh, sudut H ini sama foto. T sama dengan besar sudut T sama dengan besar sudut U. U apa? I. U sama dengan sudut J. P sama dengan sudut E. Gitu ya. Itu untuk sudut sama dengan, tapi kalau sisi itu pakai perbandingan. Itu ya. Bisa ya? Oke. Kita lihat. Nah, ini pembahasannya kan ini. Sisi yang bersesuaian ini, PQ, EF. Atau perbandingannya tadi pakai perbandingan, karena ini sebangun. Oke, mengidentifikasi dua bangun apakah sebangun atau tidak. Perhatikan gambar berikut, Mas. 3 gambar ini, bangun apa tuh? Apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke, apakah persegi panjang yang digambarkan ini merupakan sebangun semua? Kita cek, Mas. Kita cek dari 1 dan 2. 1 dan 2. Cek 1 dan 2. 1, I1 dan I2. Kita cek, Mas. Kita lihat perbandingannya yuk. Perbandingannya jadi apa? Tadi kan kalau itu AB, ya kan AB, kita lihat AB. AB itu banding dengan apa? Ini ya, banding ini. AB banding EF EF. Oke. Angkanya berapa, Mas? 12/8. 12/8. 12/8 sederhanakan jadi masing-masing dibagi berapa? 3/2. Bagi 4. Bagi 4. 12 bagi 4, 3. 3/2. 2. Oke. Sekarang kalau AD itu sebanding dengan apa? EH. EH atau FG yang sudah angka-angkanya ya. FG berapa? 8/6. 8/6. Disederhanakan berapa? 4/3. 4/3. Sama apa beda? Beda. Satunya 3/2, satunya 4/3. Sama apa beda? Beda. Ternyata apa? Sisi yang bersesuaian tidak sebanding, tidak sebanding. Ya, perbandingan ternyata sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Karena satunya 3/2, satunya 4/3. Maka 1 dan 2, I1 dan I2 sebangun enggak? Gimana, Mas? Tidak. Nah, ini tidak sebangun karena perbandingannya beda.
sebangun. Ini ya. Paham? Paham ya? Oke, sekarang Ustadz hapus. Kita cek antara I1 sama I3. I1 dan I3. Ya Mas, yang dibandingkan apa di sini? AD dibandingkan dengan sisi apa AD? AB, JK. Hah? JK. Nah. JK. Yang lainnya apa? IJ. IJ apa JK? AB. I. AB, JK. JK. AD loh. IJ. LK. Ustadz tanya dulu AD itu JI. AD dengan JI. JI. kenapa? Kenapa Mas Nah. Amar? Panjangnya. Hah? Karena ya, Ustadz maksud yang kamu ini, yang kamu maksudkan Lebarnya, Ustadz. lebarnya. Ya betul lah itu lebarnya. AD itu kan lebar toh. Maka Iya. kalau lebar itu ya dibandingkan dengan lebar Mas, jangan dengan panjang. Nah jangan terkecoh dengan wujud bentuknya ini. Ini kan posisinya kan berbeda sama yang I1. Yang satunya tidur, yang satu tegak. Nah, tetap IJ itu sebagai lebar, JK itu sebagai panjang. AD lebar ya dibandingkan dengan lebarnya. Berarti IJ. JI. Hah? IJ. IJ atau JI. Berarti apa? 8 banding 8 banding 8 banding 3. 3. 8 banding 3. Oh, gini aja. Tadi kan udah enggak ini ya, enggak sebangun. C. Tadi 4/3. Tadi berapa? Tadi 1 dan 2 sudah belum ya? Sudah. Tadi 2, berarti 2 dan 3. Yuk, 2 dan 3, Mas. 2 dan 3, I2 dan I3. Berarti apa? FG itu sebanding dengan apa FG? FG. KL. FG itu lebar apa panjang? JK. Lebar. Lebar, ya berarti CI, no? Iya tuh? Ya. Iya, berarti 6 banding 3. Berapa? 2 banding 2 banding setengah. 2 banding 1. 1 banding 2. Terus satu laginya apa? EF banding JK. Berapa? 8 Banding 4. berapa? 1 banding 2. Nah, 2. karena konsisten perbandingannya. Karena sama perbandingannya. Maka I2 dan I3 sebangun. Jadi dua bangun ini sebangun. Ya, jadi harus sama Mas ini ya perbandingannya. Nah, yang perlu diingat adalah ininya tadi. Kita harus mengidentifikasi mana yang lebar, mana yang panjang. Ya, jangan katakan EFG itu sama dengan JK. Ini perlu tegak, nah, bukan. Tapi unsurnya FG itu lebar ya dibandingkan dengan IJ yang merupakan lebar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini loh. 3 banding 2, 4 banding 3. Nah, ini pembahasannya kalian bisa baca lagi nih di PPT yang saya berikan. Nah, ini yang sebangun. 2 banding 1, 2 banding 1. Oke. Nah, ini sekarang ini Mas. Yuk. Contoh menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bilangan sebagai berikut. Kita mencari nilai X. X-nya berapa, Mas? X-nya? Yuk, dari yang A. Nilai X sama dengan apa? Sudut X. Sudut X sama dengan sudut apa? A.
Hah? C. Sama dengan sudut? Sudut? C. C. Betul. Berapa? 22,6. Nah, oke, tuh, derajat. Terus sudut Y, cara nyari sudut Y gimana? Sudut Y sama dengan H. Z. Z. Nah, Z-nya udah ketemu belum? Belum. Nah, terus gimana? Dicari. Dicari dari apa? Ya benar dicari. Solutif. Mas Mikjam solutif. Jadi wong solutif. Apa Mas Mikjam? Dicari ya betul ya. Cari ini gimana? Mas jagelan ya Mas Mikjam. Gimana Mas Mikjam? Caranya nyari gimana tuh? Nah ya itu yang saya tanyakan. Gimana? Buat Carinya denger, gimana? Ada yang tahu Mas? Ada yang tahu? Cara mencari nilai Y. Apa? Nah, ini ada keterangan Mas untuk mencari nilai Y bahwa sudut yang dekat di hadapannya ya, sudut di hadapannya. Di hadapan berjumlah nanti bahasa yang lainnya nanti di slide ada pembahasannya ya. Jadwalnya berjumlah 180 derajat. Nah, berarti dari sini sudut Y sama dengan apa? 180 Sama dengan 180 dikurangi 22,6. Berapa? Belakangnya pasti 157,4. Berapa? 157,4. 157 ini ya, 1,57 4. Oke, derajat. Gitu ya. Itu untuk menentukan nilai Y-nya. Terus Y tambah 22,6 itu harus 180. Sekarang berarti nilai Z-nya berapa? Sudut Z otomatis sama dengan sudut 4. Y, ya toh? Ya. Berapa? 157,4. 4. Terus panjang EF BC HG. Apa itu? Jadi yang B. Ini tidak bahas semua ya. Kita ambil 2 atau 1. EF. Kita cari EF. EF itu banding dengan apa, Mas? 16. AB. AB ya. EF, sisi EF banding AB. EF banding. Ini banding ini bingung enggak ya kamu ya? Tak banding kayak gini. Ada yang nulisnya per, sebenarnya mudahnya per sih, cuma Ustadz nulisnya kelamaan nanti kalau per. Oke lah, biar kamu enggak bingung nanti. Prakteknya EF banding dengan AB. AB. Terus apa lagi yang bisa dibandingkan? Ini nanti sama dengan di sini. Hah? Yang diketahui berarti apa? IH. Betul. EH. EH banding dengan apa Mas Hanif? Ini EH. EH dengan AD. AD. Oke. AD. Ustaz tuliskan garisnya dulu. Ini per. Di sini ada sama dengan. Yuk, kita tuliskan angkanya yuk. EF berapa? EF yang dicari ya. Ini EF. EF per AB-nya berapa? 16. 16. Terus EH-nya? EH-nya 15. 15. Terus untuk AD-nya? 20. Berapa? 20. 20. Oke, satu garis kan? Kemudian Bikin garis. Nah, ini. Nah, setelah ini diapakan, Mas? yang silang. Kalikan silang, betul. Kalikan silang yuk. Jadinya apa? 20 kali F. Titik kali ya. Ya. F sama dengan 15 Kali kali 16. 16. 15 kali Lihat. 16. Ini kalikan silang ya. Ingat kalikan silang. Setelah itu kita cari Sederhanain EF. dulu, Ustaz. Gimana? Nggak disederhanain dulu. Ya, betul. Disederhanakan, Mas. Kita tuliskan dulu ya. Betul. Kita harus menyederhanakan. 15 kali 16 dibagi
20. 20. Nah, ini Ustaz tuliskan dulu. Betul Mas Amar, kita harus sederhanakan. Disederhanakan di awal tadi juga boleh, di sini juga boleh. Setelah itu apa? Kita coret toh. Ini toh. 16 sama 15 sama 20. 20. Dapat apa? Dapat berapa? 4 sama 5. 4 sama 3. Ini 4 sama 5. 5. Terus mana lagi dicoret? 15. Itu 15 sama 5. 5. Dapat 3 sama 5. 3 kali 12. kali 4. Berapa? 12. 12. Paham ya? Ustadz kasihkan contoh satu aja. Nanti yang lainnya kalian lihat di pembahasan yang sudah di-sharekan di PPT-nya. Paham sampai sini? Paham. Paham? Oke, siap. Ustadz hapus. Ya, aja mumet sih, Mas. Ini gampang. Ini lebih gampang dari yang kemarin misalnya. Oke. Santai Mas Samar ya. Ini tadi sudah dibahas kita. Nah, ini. Ada keterangan sifat sudut di antara garis sejajar pada trapesium adalah ini 180. Jadi ini apa itu? Jumlah sudut di antara dua garis sejajar atau 180. Contohnya ini. E sama F dijumlah berapa? 180. Z sama X dijumlah juga 180. Jadi sudut di antara dua yang sejajar itu 180. Harus. Nah, itu keterangannya. Nah, ini 12 ketemu. Terus BC-nya dicari sama tadi perbandingannya FG banding BC. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Oke. Nah, kalau luasnya, ya ini yang perlu dicari dengan Pitagoras Mas ini. Ya. Oke. HG-nya panjang HG 13. Nah, ini pakai luas. Nah, luas ya tinggal rumus trapesium tingkat-tingkat. Rumus luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Maka kalau misal EFGH mana? EFGH setengah sisi sejajarnya adalah ini Mas. EF sama FG. Ini adalah dua sisi yang sejajar. Dikalikan tingginya adalah EF. Jadi setengah kalikan EH-nya 215 ditambah FG-nya 20. Ini kalikan 12. Nah, setengah kali 12 disederhanakan. Oh, ini disederhanakan sama atasnya. Setengah sama setengah dicoret. Ini perbandingannya ini. Ketemunya 9 banding 16. Ya, itu untuk kelanjutan dari kesebangunan ya. Artinya soal kesebangunan bisa dilanjutkan pertanyaannya sampai ke mencari perbandingan. Oke, sekarang kesebangunan di segitiga. Nah, dua segitiga dikatakan sebangun jika hanya jika berarti kudu. Ya, ibaratnya gitu. Jika dan hanya jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai harus sebanding, senilai atau sebanding. Terus besar sudutnya harus sama besar. Nah, itu yang berbeda di sini. Kalau kemarin di kongruen harus sama semua bentuk dan ukurannya, tapi kalau kesebangunan enggak. Yang penting sebanding. Nah, itu kongruen. Nah, contohnya ini, Mas. Yuk. Segitiga ABC sama segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian. Ya, kita lihat AC itu diapit oleh satu busur dan lingkaran hijau, titik hijau. Nah, itu berarti kita lihat yang AC satunya. Ya, ini sama ternyata. Ya, busur satu sama lingkaran. Maka AC itu sebanding dengan A aksen, C aksen. Nah, kalau ini dimulai dari B-nya. Kemudian nilainya adalah A, selalu konsisten. Ya, nilainya selalu konsisten ini. A aksen, B aksen itu 6A dibagi AB. 6A dibagi 6. Ketemunya tetap A. Kan gini ya. Saya tuliskan. Ini kalau diterjemahkan ini. Kenapa kok bisa ketemu A? Saya tunjukkan di sini. Kenapa bisa ketemu A? Itu kan gini. Nah, dari sini Mas. A aksen, B aksen ini apa? 6A dibagi AB. AB-nya apa? 6. Ini sama dengan lagi apa? Saya tuliskan 2 saja.
Nah, apa itu? Cari B aksen, C aksen, B aksen, C aksen. Itu 4A. Terus dibagi apa? BC. Itu adalah 4. Saya kasih garis. Saya tunjukkan aja. Ini. Nah, ini kan sama dengan. Nah, ini podo wae kan 6 sama 6 ini dicoret, Mas. 6 dicoret. 4-nya dicoret. Maka tinggal A. Nah, ini maka nilai A. Jadi artinya menunjukkan A itu adalah nanti perbandingannya konsisten. Tadi kan kita mencontohkan 1:2. Ya 1:2 terus. 3-nya harus 1:2. Nah, ini harus sama. Bahkan ini yang 5A banding nah, ya. 5A ini kan sama dengan ya. 5A per A. Nah, ini kan juga sama. Kan harus sama semua. Ini dicoret. Ya. 5-nya. Tadi ini sama. Dari sini. Jadi 5A dibanding 5. Pakai ini. Nah, kan dicoret 5 sama 5. Ketemunya tetap. Jadi harus sama, semua sisinya harus sama perbandingan. Nah, ini berarti sudut. Kalau melihat besar sudutnya harus sama. Sudut A sama dengan sudut A aksen. B sama dengan B aksen. C sama C aksen. Nah, ketika bisa membuktikan itu, maka dia sebangun. Tanda ini. Kalau tidak, ya tanda sebangun dicoret. Gitu ya. Kita lihat. Oke. Ini tadi sudah ya. Salah 2 segitiga sebangun sudah. Misalnya, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa membuktikan 2 sudutnya sama besar, berarti dia kongruen, Mas. Otomatis satunya ini kan mengikuti, Mas. Sini 2 diketahui, busur 1, busur 2, busur 1, busur 2 yang aksen, otomatis C-nya tadi sama. Gampangannya kan gini, Mas. Misalkan ya. Saya tuliskan di sini. Misalkan di sini sudutnya, misalkan, ini sudutnya adalah 37. Ya, 37. Yang sini misalkan, mana ya? Ini yang besarnya berapa ini? 90. Misalkan ya, ini adalah misalkan 67. Nah, otomatis yang di sini kan sama. Ini 37. Yang ini juga 67. Nah, otomatis kan ini satunya kan sama, Mas. Ini kan 180 kurangi 37 kurangi 67. Ini juga sama. 180 kurangi 37 kurangi 67. Berarti kan sudut ini sama sih. Jadi sudah mengatakan 2 sudutnya sama besar, otomatis sudut yang ketiga juga sama besar. Maka syaratnya yang kedua ini. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk pengetahuan yang ini ya. Nah, ini. Terus perbandingan 2 pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut diapitnya sama besar. Nah, ini perbandingannya harus sama. Nah, itu. Kesebangunan khusus dalam segitiga. Ini pakai enggak ya ini ya? Jarang keluar, tapi di tryout dulu pernah keluar. Jadi AB kuadrat itu didapatkan dari apa? AB kuadrat didapatkan dari BD kalikan BC. Ya, jadi untuk menentukan ini, misalkan ini apa toh? Ya, saya tuliskan ini X. Ini X. Untuk menentukan X kuadrat itu didapat dari didapatkan apa? BD yang ini toh. BD dikalikan dengan BC. Ini. Semuanya berarti toh. BD kalikan BC. Itu untuk mencari AB. Terus AC kuadrat sama dengan CD kalikan BC. Nah, ini sebenarnya nanti kalau Ustaz dulu menyampaikan karena ini tidak usah perlu dihafal. Nanti kita pecah aja segitiga ini. Tapi ini sebenarnya langsung membantu kalau mau hafal dan paham. Jadi Ustaz lebih mudah nanti daripada kesusahan mikir kayak ini. Ustaz bisa tak pecah ini jadi 2 gambar nanti. Ya.
Ini kita lewati dulu. Kira-kira ini. Nah, yang sering malah yang model-model seperti ini, Mas. Nah, ya. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC dan ADE. Nah, jadi kuncinya di kesebangunan gini, Mas. Kita bisa melihat dua bangun, yang satunya besar, satunya kecil. Nah, itu sudah nanti mudah untuk menyelesaikannya. Satu lagi, di kesebangunan kita harus bisa melihat di situ ada dua bangun, yang satunya besar, satunya kecil, dan bentuknya sama. Bukan ukurannya, tapi bentuknya yang sama. Nah, di sini ABC, Mas. ABC berarti yang kecil ini. Nah, saya tunjukkan dengan kursor ABC yang kecil sebangun dengan ADE. ADE berarti yang besar, ADE. Nah, berarti kan ini bisa menentukan dia sebangun atau tidak dari sini. Pertama dari sudutnya. Sudut ABC. Sudut ABC itu sama dengan besar sudut ADE. Kenapa? Nah, karena BC dan AD-nya sejajar. Sehingga ini sudut sehadap namanya. Ya, sudut yang saya tandai di sini. Bentar. Ustaz kasih tanda bintang. Ya. Sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini. Kenapa? Ini sehadap. Ya, karena ini ABC sama DC-nya sejajar. Ini tanda sejajar ya. Terus sudut BAC sama dengan sudut DAC. Karena BAC dan DAC berhimpit. Ya. Yang ini Ustaz tandai yang pakai tanda centang. Nah, ini podo, Mas. Yang sudut kecil, segitiga kecil BAC itu sama dengan sudut yang besar DAE. Nah, karena berhimpit atau DAC. Ya, berhimpit. Nah, maka dengan dua sudut ini sudah mengatakan bahwa pasti ini dia ya, kalau dia ini adalah sebangun. Nah, maka terbukti. Nah, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, otomatis yang satunya juga mengikuti. Nah, ini sebangun. Nah, ini masuk ke perhitungan. Nah, perhatikan ini. Nah, dari sini kita bisa melihat panjang sisi DE dan AB. DE dan AB. Oke. Jadi, gini Mas, dalam menyelesaikan soal seperti ini, kalau kita tidak bisa langsung, kita pecah jadi dua bangun, Mas. Ya, saya contohkan di sini. Mohon maaf, nanti gambarnya mungkin tidak sesuai dengan yang di situ ya, tapi Ustaz usahakan. Nah, ini. Ustaz gambarkan yang kecil dulu. Yang kecil berarti segitiga apa, Mas? Segitiga? Ini apa? Sisi apa? Sisi? Halo? B. B. Ini B. Yang atas ini apa, Mas? Yang ini? C. Ini sisi yang kecil. Kita tuliskan angkanya yuk. AC berapa? 4. 4. Oke. Terus BC-nya? 5. Oke, 5 cm. Terus ini sudutnya? 70. 70. Saya tuliskan 70. Ini mohon maaf, nggak bisa tulis derajatnya. 70. Terus kita gambar segitiga yang besar, Mas. Jadi Ustadz selalu menginstruksikan kepada siswa, coba gambar dari dua segitiga. Biar kita mudah untuk melihatnya. Nah, satunya besar, satunya kecil. Ayo, berarti sisi ini apa? Yang bawah? Sisi? Yang ini apa sisi apa, Mas? D. D. Yang pojokan sini? E. E. Terus yang ini? A. Oke. A. Terus sebelah sini berarti 40, 45. Terus sebelah sini berarti AE berapa, Mas? 12. Dari mana 12? Dari mana? 8 Siap, betul. Nah, ini yang sering salah di sini. Tidak paham. 8 tambah 4. Berapa? 12. Oke. Terus berarti AD-nya berapa ini? Oke, kita ditanyakan ini ADE, Mas. Ditanyakan itu DE sama AB. Nah, ini AB-nya berarti kita simbolkan sebagai X, Mas. Karena yang ditanyakan AB nanti. X.
Oke, langsung tak tulis X. Berarti AD sama dengan apa? 5X. 5X. Kenapa Mas kalau 5X? Kalau misalkan Mas, AB-nya 4, Ustadz sampaikan. AB-nya 4, berarti AD-nya berapa? 9. Dari mana? 5 tambah 4. Betul, 5 tambah 4. Nah, sekarang kalau tak ganti X, berarti jadinya apa? 5 plus X. Nah, siapa tadi yang jawab? 5? Siapa yang tadi yang jawab, Mas? 5 plus X. Siapa ini? 5 plus X. Nah, 5 plus X. Nah, sini yang terpenting di sini, Mas. 5 plus X-nya. Ya, 5 plus X-nya. Jadi AB-nya itu simbolkan X, ini adalah 5 plus X. Ya. AD itu 5 plus X. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Panjang DE, Mas. Yuk. DE sebanding dengan apa? DE sebanding dengan BC. C. BC. Terus satu lagi apa? Karena DE itu yang besar, berarti dimulai dari yang besar, Mas. Yang sisinya diketahui. Berarti apa? AE. AE, betul. Mas Midam. AT. AE sama? A? AT. AC. Nah, kan yang sama, toh Mas? Betul. Yang sama. Berarti ini Ustaz kasih tanda per sama dengan ini per kasih sama dengan. Nah, selanjutnya masukkan angkanya yuk. Angkanya berapa? DE-nya kita cari sebagai X apa Y lah, tadi kita nulis X ya, kita cari Y. Y per berapa? BC-nya 5. 5. Terus sama dengan berapa? 12. 12. 12 sama 4. 4. Oke. Ini mau disederhanakan langsung boleh, nanti juga boleh. 15. Ini sama dengan. Berarti sama dengan apa? Ini disederhanakan bagi 4. Dapat berapa? Dapat 3. ini 3. sini 3. 3. Berarti Y sama dengan 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15 cm. 15 cm. Terus sekarang AB-nya. Cari AB. AB banding apa? AB banding W. AD. 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 Oke. Betul. Terus apa lagi? Ya sama boleh. Tetap sama boleh. Berarti apa? Kan ditanyakan AB, berarti dimulai dari yang kecil. Berarti AD. AD. Oh AC iya. dengan AE lagi boleh, atau BC dengan DE juga boleh. Nah, sama-sama boleh. Set garis bawah. Garis bawah. Ini sama dengan. Kita masukkan X-nya. Nah. Ini berarti dari sini apa? X per AD-nya berapa? 15. AD yuk 5 plus 20. 5 plus X ini sama dengan nanti sama dengan AC-nya 4 per AE-nya 12. Oke. Kan tinggal dimasukkan angka-angka yang diketahui, Mas. Ini per, ini juga per, ini sama dengan. Setelah itu apa? Ini dicoret toh? Dapat berapa? 3-nya yang mana? Yang 12. Ini ya, di sini toh, 3 toh. Nah, berarti dikalikan silang jadi apa? 3 3X. kali X sama dengan 1 5. kali dalam kurung 5 plus X. Plus X. Nah, sekalikan 1 berarti kan tetap ya Mas ya.
Jadi ini 3X sama dengan 5 plus X. Nah, terus pindah ruas. Jadi apa? 3X min X sama dengan 5. Jadi dari sini mana? Bawahnya 3X kurangi X 2X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 per 2. Jadi panjang AB-nya adalah 5 per 2. Setengah ya. Oke. Jadi Ustadz sampaikan kita pecah menjadi 2 gambar saja. Ya. Sekarang yang B, ACB berapa? ACB berarti berapa, Mas? Besar sudut ABC, ACB 10. ACB kan yang ini toh. Saya tandai biar kamu tidak bingung. Tak kasih bintang. Ini berarti sama dengan apa? ACB. ACB. Berarti yang ini sama dengan yang ini toh? Iya. Berapa? 45 derajat. Ya enggak? Ya enggak? Ya, terus ADE mana? ADE. Bisa kasih tanda dengan yang ini. ADE yang ini toh? Nah, itu sama dengan apa? Oke. 70. 70 ini. Ya. Terus satu lagi DAB, DAE. Saya kasih tanda centang. Nah, ini berarti apa? Nyarinya adalah apa, Mas? Bisa nemu angka ini? Berapa, Mas? Untuk menentukan tanda centang itu DAE berarti berapa? 180. Kenapa 180, Mas Mekdam? Kurangi Kenapa 180? karena sudut dari segitiga. Ya, jumlah Iya, besar sudut di segitiga 180. Betul. 180 kurangi 70 kurangi 45. Berapa? Berapa? 180 kurangi 115. Berapa? 65. Jadi besar sudutnya adalah 65 derajat. Oke. Saya nanti dipelajari lagi. Kita lanjutkan. Ini slide-nya masih banyak. Nah, ini 5 kali 3 tadi ketemu. Ini panjangnya sepertiga. 15, 2,5 ya. 5 per 2. Ini saya tunjukkan. 5 per 2 sama dengan 2,5. Caranya tadi. Jadi mudah untuk dipecah gambarnya, Mas. Jangan melihat secara langsung. Nanti bingung kamu. Nah, ini besarnya, sudutnya sama. Nah, sekarang penerapan konsepnya. Nah, ini. Contoh soalnya. Diketahui seorang siswa dengan tingginya 150 menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Nah, acara dewean ini seterap, Mas. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Maka panjang bayangan tiang bendera, jika panjang tiang bendera adalah 6, tentukan tinggi tiang tersebut. Ini caranya gimana? Nah, ini sudah ada segitiganya, Mas. Tadi kan kita lihat segitiga besar sama segitiga kecilnya. Ya. Jadi ini gimana ini? Kita pecah. Ya, perbandingan. Kita pecah ini aja, Mas ya. Gambarnya di sini. Gambar segitiga pertama yang besar dulu. Yang gede, nanti yang kita gambarkan yang kecil. Nah, yang ini merupakan apa, Mas? Yang tegak ini merupakan apa? Apa ya ini? Tiang bendera. Oke, Ustaz, misalkan ini tuliskan ini tiang benderanya. Oke, nanti kamu tidak bingung. Ini tiang bendera tinggi, tiang bendera. Tinggi tiang bendera. Terus berapa tingginya? Yang kita
Matahari. Jadi kita simbolkan sebagai apa? X-nya ada. Ini kita simbolkan sebagai X. Terus dari yang bawah ini, apa ini? Merupakan apa? Ini merupakan apa, Mas? Bayangan. Bayangan apa? Bendera. Bayangan bendera. Tiang. Bayangan tiang. Bendera. Sekarang berarti kita bisa melihat, Mas. Ya, bayangan bendera ini berapa? 6 meter. 6 meter. Nah, ini segitiga besarnya, Mas. Sekarang kita gambarkan segitiga kecilnya. Nah, ini untuk Ustadz sepisah seperti ini bisa kalian jalan pikirannya tahu. Kok ini bisa seperti ini, Ustadz? Nah, kan? Yang ini merupakan apa, Mas? Saya tuliskan di sini. Ini merupakan apa toh? Yang bagian ini? Tinggi siswa. Betul. Ini tinggi siswa. Berapa, Mas? Tinggi siswanya berapa? 2,5. 150. 150 cm. Jadikan meter. 1,5. 1,5. Ini 1,5. Terus panjang bayangannya berapa? 2,5. 2,5. Nah, ini 2,5. Oh, ini 2,5. Ini betul ditulis ya. Ini merupakan apanya ini? Bayangan apa ini? Bayangan siswa. Oke, jadi kalau kita akan mau mengerjakan tentukan tingginya, tinggi tiang bendera berarti sama dengan apa? Jadi apa? Kita tulis T. T itu tinggi bendera. Biasakan yang ditanyakan kita tuliskan dulu, Mas. Tiang bendera. Nah, tiang bendera, tinggi tiang ya, bukan bendera ya, tinggi tiang. Per tinggi apa? Siswa. Tinggi siswa. Terus sama dengan apa? Bayangan. Panjang bayangan tiang. Nah, terus satunya apa? Panjang bayangan siswa. Panjang bayangan siswa. Nah, itu kita kasih tanda per. Ini per. Ini juga per. Nah, ini sama dengan. Yuk, kita masukkan angkanya. Angkanya jadi apa ini? X. X per tinggi siswa? 1,5. 1,5, betul. Terus panjang tiang, bayangan tiang? 6. 6. Bayangan siswa? 2,5. 2,5. Setelah ini diapakan? Dikali silang. Betul, kalikan silang. Ini sama dengan. Nah, kalikan silang jadinya apa? Jadinya? Kalikan silang berarti 2,5 2,5. kalikan X sama dengan 1,5 kalikan 6. Nah, terus X sama dengan berarti apa? X sama dengan 1,5 kalikan 6 dibagi Per 2,5. 2,5. Terus bagi ini piye? Bingung nggak? Ya ini dicoret. Sangat bingung. Dicoret. Dibagi berapa? Bagi 0,5. 1,5 dibagi 0,5 dapat berapa? Bagi 0,5 dapat 3. Ini bagi 0,5 dapat 5. Nah, berarti kita nulisnya jadi apa? 18 per 18 per 5. Atau jadikan pecahan jadi berapa? 3. Nah, ini 5 ya, maaf. Ini 5. Ini 5. 3.
3/5. Nah, ini Ustaz kasih keterangan di sini. Ini dibagi 0,5. 0,5. Nah, biar ketemu 3 ini. Nah, ini meter. Itu ya. Jadi kita gambarkan dengan 2 segitiga. Kalau sudah terbiasa tidak gambarkan dipisah tidak apa-apa, Mas. Ya. Yang penting kita bisa melihat di situ ada 2 segitiga, besar sama kecil. Gitu ya. Ustaz tuliskan seperti ini untuk belajar, ya, untuk belajar bersama. Oke. Sudah terhapus? Apakah masih ada? Nah, ini ya. Wih, kok beda? Apa yang beda ini? Anu ini dikasih ke CM. Oh, udah ke CM ya? Oh, iya. Namanya tadi 600 ya. 3,6. Ya. Kuncinya seperti itu ya. Oke. Ini jadikan CM. Nah, ini. Trapesium ABCD dengan trapesium RSPQ. Tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah ini. Oke, X-nya itu banding dengan apa, Mas? Ini masih berapa slide sih? Oke. Ustaz pilihkan aja ya. Yang ini nanti di latihan soal ada. Sisi EF. Ini nggak usah. Ini bisa lah perbandingannya. Yang ini yang beda ini. Agak beda. Ya. Sisi EF, Mas. EF itu banding apa? Oke, tanpa memisahkan misalkan ya, tanpa memisahkan jadi 2 gambar, langsung saja ya. Berarti tanyakan EF. Kita berarti langsung tuliskan EF-nya, Mas. EF itu sebanding dengan apa? AB. AB. Oke, betul. A. Terus AB. Terus apa lagi? C. C. CF. 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 Banding? F. Banding? FB. FB. CF banding? CB. BC. TP. Oke. Oke, sebelumnya berarti sini tak tuliskan di sini. Perhatikan segitiga BF CEF dan A dan ABC. Nah, ini harus memperhatikan 2 segitiga ini. Karena Ustaz langsung nggak memisahkan ya. Nanti ini jam berapa Pak? Sudah jam 11. Nanti kalian masih mengerjakan latihan soal 10 nomor. Ya, ini Ustaz kasih garis, ini garis, ini sama dengan. Jadi sama dengan apa? Yuk masukkan angkanya. Ya, masukkan. EF-nya X per AB-nya 8. Itu. CF-nya? Yang perlu diperhatikan gimana? EF itu kan dimulai dari segitiga kecil. Berarti nanti harus dimulai dari segitiga yang kecil juga. CF ini kan segitiga kecil. Jadi tidak boleh kebalik-balik. Kita mulai dari EF itu segitiga kecil. Berarti ya dimulai dari CF yang segitiga kecil. 6 per 6 berapa? BC-nya? 10. BC 10 dari mana? 6 tambah 4. Oke, ini 10. Ini garis bawah. Ini garis bawah juga. Ini sama dengan di sini. Nah, itu diapakan? Kalikan silang toh? Kalikan silang jadi apa? 10 X kali X sama dengan 8 kali 6. 8 kali 6. Nah, ini bagi 10 gampang, Mas. X sama Jadi dengan X sama dengan 48. Langsung 8. ini bagi 10. Berapa? 4,8. 4,8. Nah, itu. Udah selesai. EF-nya Ya udah. 4,8. 4,8. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang lainnya. Yang nanti aplikasi. Nah ini Mas, 5 dan apa? Oh, sampai 4.
Yang ini Mas ya, perbandingan ini. Pada gambar di samping, tinggi tongkat PQ adalah 4, sesungguhnya panjang bayangannya, tinggi tongkat sesungguhnya adalah 4, dan panjang bayangnya adalah 15 ini, tongkatnya. Jika panjang bayangan pada pohon adalah 30, nah ini 30, jadi panjang bayangan pohon, tentukan tinggi pohon. Nah ini bisa langsung Mas, boleh Mas? Ya, nanti Ustaz ada contoh soal lagi. Ini jadinya apa? Kan ditanyakan tinggi pohon toh. Berarti T pohon, RS. T Pohon. TP, T pohon, oke. T pohon per T Tongkat. T tongkat. Terus Perbandingan bayangan. oke. Bayangan. P bayangan Bayangan. pohon, karena dimulai pohon ya ikut pohon Mas. Pertama pohon, terus sama panjang P bayangan bayangan tongkat. tongkat. Oke, ini kita garis bawah. Garis bawah, ini juga garis bawah. Ini ada sama dengan di sini. Terus kita masukkan angkanya Mas, yuk. T pohon kita simbolkan sebagai tetap T boleh. T per tinggi tongkat 4. Terus bayangan pohon 30. 30 per 15. 15. Oke. Kita garis. Disederhanakan. Sederhanakan. Ini sama dengan. Oke, ini langsung sederhanakan boleh? Dapat berapa? 30 bagi 15. 2. Dapat 2. 2 dikali. Berarti T sama dengan 4 kali Bagi 2. Di 2. kali 2. Berapa? 8. 8. Ini 8 meter untuk tinggi pohon. Nah, ini lebih mudah Mas untuk kesebangunan ya. Lebih mudah daripada harus membuktikan dua bangun kongruen kemarin toh. Agak lebih mudah yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Ustaz kasih contoh soal lagi, kalian kerjakan coba. Stop. Ustaz punya ini yang sudah bergabung 28, berarti kurang 4 anak lagi. Udah kemana ya? Mereka pada kemana ya? Ini tak keluar dulu. Oh, ini saya pembahasan ini. Nomor 3 Mas, itu agak ke bawah ya. Bisa tutupi pembahasannya coba. Ya, kalian coba. Saya kasih waktu 3 menit. Nomor 3, dicoba. Ditanyakan QR sama QU. QR sama QU. Agak bermasalah, Ustaz. Ini dulu ya. QR sama QU berapa? Ini boleh dipisah, boleh langsung. Jadi melihat bagaimana dua segitiga. Saya ulangi, kita harus bisa melihat di situ dua segitiga yang besar sama yang kecil.
Oke, sambil Ustaz menyiapkan link soal. Mohon maaf, Ustaz tak ini dulu. Sudah yang selesai? Kita sharekan. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Satria. Yang lain sudah selesai? Sudah. Sudah, Mas Zaki? Ngecas. Oke. Yuk, kita. Ya. Oke, Mas Yao. Kita melihat di sini berarti ada dua segitiga. Segitiga apa, Mas? Alah, kok malah keluar. Bentar. Mana ya?
Jadi kita perhatikan segitiga apa di sini? Apa, Mas? Perhatikan. Oke, tanpa menggambarkan segitiganya. Perhatikan. Segitiga apa? RSU, RSU dan PQ, RPQ. Oke, yang ditanyakan pertama adalah QR. Yuk, jawab yang A dulu. Jadi A itu QR sama dengan apa? QR sebanding dengan IR per RU, RU, betul. Terus RU sama dengan sama dengan apa? PQ per SU. Nah, karena QR itu kan yang besar, berarti dimulai dari yang besar lagi. Berarti PQ banding dengan SU. SU. Oke, yuk. Kita garis bawah. Ini ada sama dengan. Terus QR-nya berapa? Dicari. Jadi ya misalkan kita X per RU-nya 15. 15. Oke. Terus sama dengan apa? 12 per 12 9. per 9. 12 per 9. Berapa ini? Oh ini belum di garis bawah. Oke, garis bawah. Ini sama dengan. Nah, setelah itu diapakan? Kalikan silang. Kali silang jadi apa? 9 kalikan X sama dengan 15 kali 12. Jadi X sama dengan 15 kali 12 dibagi berapa? 9. Oke. Kita sederhanakan. Oke, sederhanakan berarti ini bagi 3 dapat 4. 9 bagi 3 dapat 3. 3 sama 15 dapat 5. Berarti X sama dengan berapa? 20 cm. Oke, sekarang berarti bisa narik QU-nya, Mas. QU sama dengan QU. Sama dengan apa ya? Q. Apa? 20 kurangi 15. RQ dikurangi RU. Berapa? 5. 20 kurang 20 kurangi 5. Berapa? 5. 5. Nah, kalau senti ya 5 cm. Itu ya. Gampang ya? Oke. Bisa ya? Bisa. Yang benar, yang ketemu dua-duanya benar, silakan ketik angka 1 coba. Berapa orang coba yang bisa benar? Silakan ketik angka 1. 1 orang, 2 orang. Mas Zaki, Mas Satria. Terus? 2 orang dok? Yang lainnya udah kemana ini? Mas? Aduh. Tidak mencoba dong? Nah, yang lain nanti mungkin belum menuliskan ya. Oke, kita lihat ada lagi enggak ya soal yang perlu dibahas? Ini sebenarnya sama perbandingannya. Oke, saya bahas satu lagi ini, DP. Nah, ini kan berarti ada 2 segitiga yang kita lihat ya. Perhatikan. Segitiga sini apa? Besar ABC dan ADE.
ABD dan AD. Ditanyakan DB, kita simpulkan sebagai X di sini. X. DB-nya itu sebagai X. Nah, maka kita bisa menentukan perbandingan segitiga besar sama kecil. Kita mulai dari yang kecil ya. Berarti AD banding dengan AB. AD banding AB karena kecil dulu. Terus berbanding dengan apa? Yang diketahui besarnya berarti BC. Berarti AD kecil ya. Berarti DE banding BC. Dan mulai dari yang kecil. Kita kasih sama ini. Per sama dengan per sama dengan. Nah, AD itu berarti terdiri dari apa? AD-nya itu AD 10 per AB. AB itu di sini ada AD 10, DB-nya X. Berarti 10 plus X. plus X. 10 plus X. Gimana, Pak? 8 per sama 12. 12. Ini Ustaz dari nah, itu kita sederhanakan. Sederhanakan dapat berapa? Bagi 4 dapat 2. 2. Dapat 3. Setelah itu dikalikan silang toh? Kalikan silang yuk. Jadi apa? 3 kalikan X 30 langsung 30 sama dengan 60 2 kali 10 plus X. Kali 10 plus X. Jadi ini 30 sama dengan 20 ditambah Plus 2X. X. Jadi setelah ini 30 kurangi 20 sama dengan 2X. 30 kurangi 20. 10 sama dengan 2. 10. Berarti X sama dengan 5. 10 bagi 2. Berapa? 5. 5. Nah, nanti soal beberapa soal seperti ini Mas ya. Harus mencari nilai X-nya di sini. Itu berapa itu harus dijumlah. Jadi ya 10 plus X. Oke, sampai ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah. Ini sudah berkurang berapa orang ini? Tadi 30, berkurang 5 orang sudah. Nggak selesai. Oke, kalau tidak ada, nah ini nanti mengerjakan 10 nomor, ya, 10 nomor, dikumpulkan maksimal sore ini Mas, jam 5. Jadi seluang kalian sering jam 5, dan memiliki kesempatan mengerjakan 2 kali. Jadi kesempatan pertama kalian mengerjakan keluar nilai, itu nanti muncul soal jawaban yang benar mana, yang salah mana, punyamu. Setelah itu kamu kerjakan kesempatan yang kedua. Yang salah, yang benar kamu tandai. Oh ini nomor ini, yang benar jawabannya ini. Nah, berarti kalian ulang lagi jawaban yang salah mana, kerjakan di kesempatan kedua. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan nilainya bisa maksimal. 80 sekarang nilainya C loh Mas. Kamu salah nilaimu 80 masih C. Karena untuk dapat B itu 83 sampai 91 itu B. 92 ke atas baru. Nah, ini mau dikerjakan dengan sebaiknya. Dimanfaatkan 2 kali kesempatan untuk mengerjakan Mas. Ya, alhamdulillah kemarin ada di tingkat yang kalian itu nilainya bagus-bagus. Awalnya 70 jadi 100 itu juga banyak. Ya, karena tadi yang 3 nomor dikerjakan lagi yang salah. Ya, kerjakan sendiri, mandiri, tidak boleh kerjasama, tidak boleh saling mengirim jawaban. Oke, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Nanti Ustadz sharekan di grup WA. Yang belum presensi, silakan presensi. Link presensi kalian kalau butuh langsung ke deskripsi grup. Nah, Ustadz kopaskan di situ untuk linknya. Oke, kita cukupkan terlebih dahulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Ustadz mohon izin untuk nonaktifkan ini ya, formnya ya.